Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulandari. Saya dari kelas DKI 1A. Saya di sini akan mempresentasikan tentang manfaat belajar bahasa Indonesia. Pentingnya mempelajari bahasa Indonesia. Saya sangat beruntung karena dapat mempelajari bahasa Indonesia karena saya banyak mempelajari tentang huruf kapital. Dengan adanya mata kuliah ini saya menjadi bisa di mana harus meletakkan titik koma. Mempelajari bahasa Indonesia sangat penting bagi kita karena bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi yang digunakan oleh semua warga negara Indonesia dan terdiri dari berbagai daerah dan berbagai macam bahasa yang berbeda. Bahasa Indonesia menjadi bahasa pemersatu dalam berkomunikasi dengan masyarakat dari daerah yang berbeda. Ketika kita bertemu dengan orang dari daerah yang berbeda dan bahasa yang berbeda, juga akan sulit berkomunikasi jika menggunakan bahasa masing-masing. Kita tidak akan mengerti apa yang sedang dibicarakan dan sebagaimana daerahnya masing-masing cara menyampaikan tujuan kita. Maka dari itu, untuk memudahkan dalam komunikasi dengan orang yang memiliki bahasa yang berbeda, digunakanlah bahasa Indonesia agar dapat mudah dipahami dan dimengerti tujuan yang akan kita sampaikan atau akan kita terima dari orang lain. Namun, ketika berbicara harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar agar tidak menyinggung perasaan orang lain. Dan tugas yang saya dapatkan untuk melatih penulisan saya itu dengan menulis buku diare, karena dari itu juga saya bisa menulis. Pertama kali saya bingung gimana cara menulis buku diare, dan akhirnya lama-kelamaan saya jadi bisa menulis dengan rapi dan menulis dengan cepat tapi rapi. Jadi dari semua itu saya jadi rajin menulis, dan dulunya malas untuk menulis, tapi sekarang saya jadi rajin untuk menulis. Bahasa Indonesia adalah salah satu identitas bangsa Indonesia dan menjadi alat pemersatu bangsa. Oleh karena itu, bahasa Indonesia menjadi salah satu objek yang harus dilestarikan dan dijaga oleh bangsa Indonesia. Hal ini tercermin dalam pendidikan, yaitu menjadikan bahasa Indonesia sebagai salah satu objek dalam kegiatan belajar mengajar seperti TK, SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi membelajarkan mata pelajaran bahasa Indonesia. Begitu pula halnya dengan saya sendiri. Pertama kali saya mengenal bahasa Indonesia yaitu sejak menduduki bangku sekolah yang dimulai sejak TK. Di sini saya memperkenalkan apa yang namanya bahasa Indonesia melalui membaca dan menulis. Bagi saya yang dalam keseharian lebih sering menggunakan bahasa ibu alias bahasa daerah yaitu bahasa Jawa, sangat menarik bisa belajar bahasa Indonesia, terutama membaca. Ya, dulu saya sangat senang belajar membaca. Menginjak usia sekolah dasar, pelajaran bahasa Indonesia yang saya terima semakin bertambah. Tidak hanya membaca dan menulis 1-2 kata, tetapi juga mulai membaca cerita pendek, menulis kalimat, puisi, bahkan mendongeng. Saat saya kelas 4, saya sering tampil membacakan puisi di acara keagamaan seperti Maulid Nabi Muhammad SAW. Memasuki SMP, saya kembali bertemu dengan pelajaran bahasa Indonesia, namun kali ini dengan wajah yang berbeda. Jika SD dulu belajar bahasa Indonesia oleh guru kelas, sekarang oleh guru bidang studi yang tentunya mereka memiliki spesifikasi tersendiri di bidang mata pelajaran bahasa Indonesia. Di SMP, saya masih mencintai membaca. Setiap istirahat tak jarang saya menyempatkan membaca di perpustakaan. Ya, meskipun yang saya baca yaitu bukan tentang cerita rakyat atau novel. Berpidato dalam mendapatkan juara ketiga. Memasuki SMA, mulai berkurang kecintaan saya dengan membaca buku dan hampir tidak pernah memasuki perpustakaan kecuali bila ada tugas dari guru sesama SMA. Nilai pelajaran bahasa Indonesia saya mulai menurun. Kenangan belajar bahasa Indonesia terburuk adalah saat melihat nilai ujian nasional. Ternyata saya belajar bahasa Indonesia tidak berhenti sampai SMA, tapi saat saya masuk perguruan tinggi pun masih bertemu dengan pelajar bahasa Indonesia walau dengan nama yang berbeda, bukan mata pelajaran lagi tapi mata kuliah. Artinya, belajar bahasa Indonesia itu sangat dibutuhkan secara selain menambah pengetahuan bagaimana cara mengucapkan dan mengaplikasikan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, tapi juga sekaligus bisa menjaga dan melestarikan bahasa Indonesia sebagai pemersatu bagi negara Indonesia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.